Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi PPKN kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh semangat, dimudahkan rezeki, kesehatan yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, dan terlepas dari segala kesulitan. Amin. Anak-anakku sekalian, kita mulai bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subbab dari bab 1 adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Tentunya kalian sudah tahu apa pengertian hak. Hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban, sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna hak asasi manusia. Pada kelas 10 kalian telah menerima makna dari hak asasi manusia. Bahwasanya hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Aturan tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang sifat-sifat hak asasi manusia universal, yaitu universal, berlaku untuk semua orang. Yang B, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Yang C, hakiki, dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang D, permanen atau kekal, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak manapun. Yang B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan hukum, serta pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokrasi. Sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Yang C, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran terjadinya hak asasi manusia dari faktor internal dan eksternal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
pelanggaran HAM masa lalu dan setelah diundang-undangkan nomor 20 tahun 2000. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dilihat dari faktor internal, sikap egois, tidak toleransi, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Dilihat dari faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan preventif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan pengadilan HAM, penyuluhan dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Fungsinya mengkaji dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugasnya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuan memberikan jaminan hak anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan pada perempuan. Kementerian Hukum dan HAM tugasnya membantu Presiden dan penyelenggaraan tugas di bidang hukum. Upaya penindakan represif. A. Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. B. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. C. Memahami kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. D. Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. E. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. 2. Upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Nah, itulah beberapa penjelasan dari materi bab 1. Sampai di sini materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, silakan kamu chat melalui grup kelas online ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.